Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Pada sore hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan sore hari ini. Engkau hadir bagi kami semua sebagai imam besar. Engkau hadir untuk datang melawat kami hamba-hamba-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar dapat menerima kuasa urapan dari Roh Kudus-Mu. Ampuni segala cacat celah kami semuanya. 1 minggu lamanya, 6 hari lamanya kami bekerja beraktivitas, dan hari ini di mana kami berkumpul memuji menyembah Tuhan dan menerima pengajaran firman-Mu. Ampuni segala cacat celah kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Masuk Roh Kudus dalam hati kami sehingga kami dapat menerima kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungi kami pada kesempatan ini. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang menggerogoti tubuh jiwa roh kami. Lepaskan segala kuasa setan, kuasa iblis dari tempat ini. Utus para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, agar kami merasakan suasana sukacita, damai sejahtera, dan kepenuhan dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, tahta sucinya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Maha Kudus
dibebaskan dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Harus kita yakini bahwa yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang di tengah-tengah kita saat ini. Oleh sebab itu kita akan sembah Tuhan, kita akan puji Tuhan, kita akan bersorak-sorai dan memantapkan nyanyi pujian bagi Tuhan. Sebagai
Mari Roh Kudus bertahta di tempat ini. Api kemuliaan turun di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, maka kami siap mendengarkanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, yaitu tahta sucinya. Ketika kita masuk di dalam pintu gerbangnya Tuhan, kita harus menaikkan puji syukur di hadapan Tuhan. Amin. Sebab 6 hari lamanya kita beraktivitas, dan hari ini di mana Tuhan beristirahat dan kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Sehingga di dalam pujian penyembahan kita mengantarkan kita untuk pekat terhadap Roh Kudus. Oleh sebab itu, lewat pujian kita tadi nyanyi pujian bagi Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita percaya kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Pada akhir zaman ini kita melihat di sana sini banyak terjadi kesukaran, banyak terjadi kemiskinan, banyak terjadi kebangkrutan, banyak terjadi kematian di mana-mana oleh karena wabah virus corona. Tetapi di balik semua itu juga banyak munculnya para nabi-nabi palsu, para kuasa-kuasa kegelapan yang dipakai oleh iblis, memakai orang-orang tertentu untuk menyampaikan, memasuki suatu pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita saat ini supaya kita harus berhati-hati memahami keadaan manusia pada akhir zaman ini. Nah, bagaimana cara memahami keadaan manusia pada akhir zaman ini? Kita harus tahu 3 fase. 3 fase itu yaitu dapat kita memahami mana asli suaranya Tuhan dan mana rekaan hati, mana bisikan iblis. Amin. Nah, kalau kita bisa memahami ini semua, pasti dan 100% bahkan 1000% kita tidak tersesat. Amin. Nah, kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Silakan. 2 Timotius pasal 3 mulai dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengangkat diri, garam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Kita bandingkan dengan Galatia pasal 5 ayat 16.
Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Jadi di surat Timotius pasal 2 ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai 9 itu menceritakan keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, yang terjadi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9 yaitu keinginan daging. Di dalam tubuh manusia itu keimanan seseorang itu dapat teruji, bisa diketahui dan dapat kita melihat dari buahnya. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 tadi yang dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Di dalam Timotius tadi, orang tersebut membiarkan dirinya mengikuti keinginan daging, maka yang terjadi ya, keadaan di mana keinginan daging selalu itu yang ditonjolkan di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita membiarkan diri tunduk terhadap Roh Kudus, maka yang datang adalah kuasa dari sorgawi. Nah, yang tiga fase yang saya maksud di sini, suara Roh Kudus, rekaan hati, bisikan iblis. Nah, bagaimana cara membedakan suara Roh Kudus, membedakan rekaan hati ataupun bisikan yang datang dari iblis yang hadir dalam hati dan pikiran kita? Jadi kita harus perlu tahu bagaimana cara membedakan mana suara Roh Kudus, mana petunjuk Tuhan, mana rekaan hati, mana yang berasal dari hati nurani, dan mana yang terjadi dari bisikan iblis. Nah, sasaran utama iblis itu dalam hati. Nah, kalau hati nurani tidak bersih, tidak suci, maka keinginan daging itu yang akan muncul ke atas. Nah, ini dari tiga hal tersebut kita harus pahami satu-satu dulu, baru kita uraikan. Yang pertama, suara Roh Kudus itu kita baca Yohanes pasal 10 ayat 27. Yohanes pasal 10 ayat 27. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Amsal pasal 20 ayat 27. Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Amin. Suara Roh Kudus itu dapat kita rasakan dan dapat kita ketahui. Nah, manusia pada dasarnya sebagai ciptaan Tuhan yang telah berdiam Roh Kudus di dalam pribadi kita, sebab tubuh kita itulah bait suci Allah, bait suci Roh Kudus, di mana batin kita itu didiami, diisi oleh Roh Kudus. Tetapi tidak selamanya Roh Kudus ada di dalam pribadi manusia. Kenapa? Kalau kita mengikuti keinginan daging, maka Roh Kudus akan pergi. Maka di dalam roh manusia itu diisi oleh keinginan daging. Nah, manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang mana Roh Kudus diam di dalam diri manusia, atau roh manusia dipimpin oleh Roh Kudus. Sejak dalam penciptaan, Allah telah menghembuskan napas hidup. Di dalam napas hidup itu adalah rohnya Allah. Rohnya Allah itu ada Roh Kudus di dalamnya. Satu kesatuan di dalam kekuatan, di dalam pribadi manusia pada dasarnya telah dianugerahkan oleh Tuhan untuk mengenal mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, Adam dan Hawa masuk di bawah, diciptakan, lalu ada di Taman Eden. Pada dasarnya manusia yang pertama itu tidak ada dosa. Sebelum terjadi pengkhianatan dari ular untuk mencobai Adam dan Hawa, mereka itu hidup dalam Roh Kudus, suci, kudus, tanpa cacat dan celah.
Nah, yang terjadi di sana, sasaran iblis ketika jatuh, mereka cemburu kepada manusia karena diciptakannya menurut gambar dan rupa Allah. Ketika jatuh, dilemparkan ke bumi, lalu mencobai manusia sampai putus hubungan dengan Tuhan. Nah, tetapi oleh inisiatif Allah dengan memutus Yesus Kristus untuk menebus kita sampai hari ini, memulihkan kondisi di mana komunikasi kita telah putus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang untuk mengorbankan dirinya agar kita kembali bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan dapat bisa mendengar suara Roh Kudus. Amin. Nah, kita percaya pada saat ini yang telah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kita mampu menerima, mendengar, melihat kuasa Roh Kudus lewat karunia masing-masing diberikan bagi kita. Amin. Nah, sementara rekaan hati ini hanya saya jelaskan dulu satu tahap, baru nanti pada penguraian lebih khususnya. Rekaan hati, kita tahu kalau rekaan hati itu berasal dari pikiran yang masuk dan tersimpan dalam hati nurani. Jadi hati nurani itu merupakan salah satu aspek yang berada dalam diri manusia, di dalam jiwa. Nah, di sisi inilah yang sering masuk dan diserang oleh iblis. Kita baca Titus pasal 1 ayat yang ke-15. Titus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ke-16 saja. Titus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16, begini bunyi firman Tuhan. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Tuhan berkata tadi bahwa tubuh kita adalah pelita Tuhan. Tetapi karena telah dirusak oleh dosa, maka kita menjadi najis, sehingga kita tidak bisa mendengar suara Roh Kudus. Tapi kita yang sebagai orang yang percaya, kita dapat menerima suara Roh Kudus, sebab kita telah ditebus oleh kuasa darah Tuhan. Nah, itulah yang mengantarkan kita sampai ke Ruang Maha Kudus. Kita tahu bahwa tubuh manusia terdiri dari 3, yaitu trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Yang paling tertinggi adalah roh. Nah, di dalam roh manusia itulah Roh Kudus berdiam. Di sanalah Roh Kudus berdiam di dalam roh manusia itu. Nah, terkadang Roh Kudus itu pergi ketika kita memberikan peluang kepada daging masuk di dalam roh kita, sehingga tertransfer masuk di dalam hati nurani manusia. Nah, ini sangat rawan jika hati kita itu tidak dijaga. Nah, yang pertama kita harus menjaga hati nurani yang tulus murni di hadapan Tuhan. Itulah yang salah satu kunci pokok utama yang mampu membawa kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Amin. Nah, sebaliknya jika Roh Kudus hadir, maka sifat-sifat ilahi serta petunjuk dari surgawi akan terungkap, tersingkap bagi kita. Firman Tuhan berkata, bagi orang luar akan tersembunyi, tapi bagi kita yang terpilih, yang percaya, yang sudah mempribadikan firman Allah, firman Tuhan itu, petunjuk Roh Kudus akan disingkapkan lebih luas dan lebih lebar lagi, lebih jauh ke depan. Ada amin? Jadi rekaan hati itu berasal dari hati nurani. Kita pahami lebih dalam lagi. Dan selanjutnya bisikan iblis, seperti apa bisikan iblis. Setelah dijelaskan 3 fase ini, maka kita jelaskan letak di mana perbedaannya ketika kita mampu mendeteksi atau dalam saat kita menyembah Tuhan.
bisikan iblis. Kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini terjadi di dunia roh, dimensi roh, atau dimensi kenyataan, dimensi secara jasmani? Ini terjadi secara dimensi roh atau secara nyata? Di Kejadian pasal 3 ini ayat 1 sampai 7 ini terjadi di alam roh atau di alam nyata? Bagaimana? Di mana Mas Yoga? Terjadi di mana ini? Alam nyata. Yang lain? Yang lain? Alam nyata. Yakin? Yakin? Ya, kita harus tahu dasarnya dulu. Sejak manusia pertama diciptakan, yaitu Adam, lalu diciptakannya juga Hawa. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, ini baru perbincangan. Mereka masih belum jatuh ke dalam dosa. Berarti mereka itu tidak ada cacat dan celah, tidak ada noda dan dosa. Lalu pertanyaannya tadi, terjadi di alam nyata atau di alam roh? Ini terjadi, percakapan ini di alam nyata atau di alam roh? Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit, Tuhan berfirman, pada mulanya, kita baca dulu, ini ada rahasianya di situ. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Antara ayat pertama dan ayat kedua ini ada jarak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu masuk di zaman masa kekekalan. Berarti sebelum terjadi adanya bumi ini, duluan dicipta di alam roh, baru masuk di alam nyata, terwujud. Minggu-minggu sebelum pernah kita bahas, iman itu harus mencipta. Itu yang kita ikuti, bahwa sebelum Tuhan menjadikan segala sesuatu, dicipta dulu di alam roh, lalu dibuat jadi nyata. Ini juga yang terjadi di dalam kejadian itu. Terjadi perbincangan di Taman Eden. Itu
Sasaran utama iblis itu masuk dalam bisikan hati. Bisikan hati karena Hawa tadi telah mendengar dan tertarik, tergoda. Nah, harus kita ingat, manusia jatuh ke dalam dosa karena tergoda. Betul? Iblis jatuh bukan karena ada penggodanya, tapi iblis jatuh karena keinginan untuk hasrat menyamai Tuhan, merebut kedaulatan Tuhan. Nah, harus kita pahami bahwa karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, setelah terjadi penciptaan langit dan bumi, maka segala sesuatu pada hari ke-6 paling terakhir Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Iblis tidak senang, iblis cemburu, akhirnya berusaha untuk menjatuhkan manusia itu. Maka kita tahu bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa, putus semua kepada Tuhan karena tergoda. Siapa yang menggoda? Iblis. Kenapa juga pada akhir zaman ini manusia durhaka semakin muncul dan semakin memperlihatkan kehidupannya, aktivitasnya, karena membiarkan roh iblis berbisik, berbicara dalam hatinya. Sangat-sangat rawan hati nurani ini jika kita tidak bisa menjaga. Iblis berusaha masuk dalam bisikan. Nah, sekarang kita mengerti dulu itu suara Roh Kudus berasal dari surga. Firman Tuhan berkata bahwa berdoa di dalam Roh Kudus, berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kenapa Tuhan berkata berdoa di dalam roh dan kebenaran? Dimensi roh, bukan cuma Roh Kudus yang ada, berarti berjuta-juta dimensi alam roh itu. Banyak kuasa-kuasa setan, banyak kuasa-kuasa roh kegelapan yang mendominasi. Di dalamnya itu adalah bangsa makhluk-makhluk kegelapan selain daripada kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi. Di dalam dunia ini lebih banyak roh-roh jahat dibanding manusia pada umumnya. Nah, kenapa Tuhan berkata berdoa di dalam roh dan kebenaran? Kebenaran itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berdoa, kita tidak tahu jalan dan kebenaran itu, kita tidak tahu alamatnya, maka kita berdoa, ya Tuhan berkati kami pada hari ini, jauhkan kami dari segala kuasa setan. Tetapi hati nurani tidak suci, tidak bersih di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi? Bisikan iblis yang masuk dalam hati orang tersebut. Nah, sekarang kita dalam pembahasannya yaitu bagaimana memahami semua ini dalam hal membedakan mana suara Tuhan, mana rekaan hati, dan mana bisikan iblis. Salah satu kita pahami dulu ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa. Pada umumnya firman Tuhan berkata petunjuk dari Tuhan adalah ukurannya damai sejahtera. Kalau itu damai sejahtera berarti itu berasal dari Roh Kudus. Betul, tapi di balik semua itu juga ada yang bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena tidak semua orang telah bertobat. Kalau orang tersebut belum bertobat, maka apa petunjuk Roh Kudus itu bertentangan dengan pribadinya. Terutama hatinya tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang pertama dari doa, dari dalam doa. Kita tahu kalau kita menyembah Tuhan, sasaran kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sasaran kita berasal dari Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk berdoa ya Aba ya Bapa. Itu sasaran utama kebenaran. Amin. Amin. Nah, untuk membedakannya, kita seringkali berdoa. Kita seringkali berdoa, kita menyembah Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, disinilah kita nanti mendengarkan suara Roh Kudus. Yang pertama, coba fokus dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hilangkan semua rasa beban saudara, hilangkan semua pikiran-pikiran daging, lalu fokus dan hati berusaha tenang, kuasai dan tenang.
Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita menguasai diri kita dan fokus untuk berdoa, 1, 2, 3 kali kita tidak mendengar suara Roh Kudus. Tapi hasil akhirnya ketika kita berjuang, terus berjuang, kita mampu mendengar suara Roh Kudus. Kita fokus selalu berdoa kepada Tuhan. Dalam keheningan iman kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan berbicara, dapat kita dengar sendiri. Bisa kita dengar lewat pendengaran, bisa juga berbicara dalam batin yang telah diisi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Sasaran utama Roh Kudus berbicara sama hati nurani manusia, batin. Karena tempat berdiamnya Roh Kudus, itu dia masuk ke situ dengan lemah lembut, datang. Roh Kudus itu datang ketika tanda-tanda Roh Kudus datang. Yang pertama, kedamaian itu datang dan tidak bisa ukur betapa damainya itu hati kita itu. Ketika damai datang, Roh Kudus masuk. Nah, setelah Roh Kudus datang, maka mulai kita harus adakan komunikasi. Jangan kita berdiam diri. Kita harus bertanya kepada Roh Kudus, mana yang terbaik Roh Kudus, tunjukkanlah. Maka Roh Kudus nanti akan berbicara. Roh Kudus memakai roh manusia itu berbicara di dalam tubuh kita, berbicara di dalam batin kita, di dalam sanubari kita berbicara. Itu pada dasarnya Galatia pasal 5 tadi ayat 16. Jika kamu hidup oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Nah, suara Roh Kudus akan berbicara dalam keheningan, dalam kehampaan hati kita, kehausan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Disitulah Roh Kudus hadir. Amin. Nah, kedua, tanda-tanda yang kedua ketika Roh Kudus hadir. Ketika Roh Kudus hadir dalam hati kita itu, di dalam suatu, misalnya Roh Kudus mengingatkan kita sesuatu yang bersifat urgent, maka Roh Kudus akan menggentarkan terus hati kita ini, batin kita ini, supaya harus kita lakukan. Kalau Roh Kudus mengutus kita untuk mendoakan orang sakit, kalau Roh Kudus itu benar-benar sudah maksimal berbicara, maka tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita bendung. Doakan orang itu, doakan orang itu, doakan orang itu. Itu tanda-tanda Roh Kudus hadir. Dan itu akan lebih lagi pada akhir zaman ini, bagi orang yang sudah berkumpul di hadapan Tuhan, yang mempribadikan firman Allah. Kita bisa merasakan dalam suasana hati yang hening. Kita bisa mendengar ketika cakra batin kita itu ternoda, maka kita harus bersihkan. Kita bersihkan oleh kuasa darah Tuhan. Setelah bersih, hati kita menjadi hati yang tulus murni di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan berbicara dan berbicara berdasarkan petunjuk yang dikehendaki Tuhan, bukan petunjuk yang harus kita inginkan berdasarkan keinginan daging. Amin. Dalam pujian penyembahan, Tuhan itu bertata di dalam pujian penyembahan. Tetapi banyak orang pada umumnya menyembah Tuhan, menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan. Tubuhnya berdiam lalu menyembah Tuhan sekuatnya, sekiranya sampai menari-nari. Tetapi hatinya bukan di situ, terfokus kepada pekerjaannya, terfokus di rumah, terfokus kepada makanan yang enak-enak di rumah. Karena waktu berangkat ke tempat ibadah belum sarapan, belum makan. Lalu hatinya itu terpikir di rumah, aduh ada makanan enak di rumah. Tapi sambil menyembah Tuhan itu, bukan suara Roh Kudus nanti yang hadir di sana. Sekejap itu masuklah rekaan hati. Sekejap itu masuklah bisikan setan di dalam hati seseorang. Nah, untuk dapat kita ketahui maka mana rekaan hati. Ini saya perlu kasih tahu, saya pernah mengalami. Dulu saya di sana itu waktu saya pertama menerima kasih mula-mula dari Tuhan. Itu ada yang namanya itu tua-tua rohani yang menggandeng saya untuk lebih dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, pada siang hari itu mereka melihat banyak kejadian-kejadian
di suatu daerah di sana itu, dan mereka mengatakan ini akan terjadi sesuatu daerah sini, karena orang-orang pada umumnya di sana banyak yang tidak memahami kebenaran. Banyak tidak memahami kebenaran. Lalu mereka berbicara satu dengan yang lain dan membicarakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun. Nah, suatu saat malam hari mereka datang dan berdoa. Mereka ikut berdoa. Orang-orang luar datang ke rumah dan berdoa. Ini tua-tua rohani datang ke situ dan mereka mendoakan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka mengatakan, kami memohon untuk didoakan. Ini kejadian di rumah kami seperti ini. Di rumah kami ini siang hari di lotengnya itu nggak ada orang, lalu ada bunyi-bunyi dentakan kaki. Ini apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nah, setelah pendoa ini berdoa, mereka mengatakan, oh, ini ada leluhur di atas rumah, di loteng rumah. Ada leluhur sedang berjalan mengamat-amati keluarga karena keluarga kalian tidak harmonis. Kenapa pendoa ini menyampaikan hal itu? Karena telah dibicarakan tadi siang lewat orang-orang lain yang diceritakan kepada mereka. Lalu masuk di dalam alam pikiran. Setelah dibicarakan, terekam di dalam alam pikiran, masuk di dalam bawah sadar. Di dalam bawah sadar itu adalah roh manusia, masuk tersimpan di memori bawah sadar manusia itu di dalam roh. Lalu ketika malam itu belum sempat terlupakan kata-kata yang disampaikan orang pada siang hari, lalu malam mereka berdoa. Yang tercipta, yang tersimpan di dalam lubuk hati tertuang lewat doa. Nah, itu bukan dari suara Roh Kudus, tapi bisikan dari rekaan hati. Rekaan hati, katanya roh kita itu bisa berbicara dengan diri dan diri sendiri. Nah, yang berbicara di situ adalah roh manusia yang telah diterimanya pada pembicaraan tadi siang, lalu dijawab pada saat mereka berdoa itu. Tetapi setelah diselidiki dan ditelusuri lebih dalam ketika berdoa, bukan roh leluhur yang berjalan di loteng rumah, tetapi ada kucing yang sedang beranak. Nah, inilah perbedaan. Sekalipun orang tersebut girang menyembah Tuhan, berdoa, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kalau hati nurani ini tidak bersih, tidak tulus ikhlas di hadapan Tuhan, lebih banyak fokus membebankan pikirannya sendiri, maka yang terjadi itu terekam di dalam sisi batinnya, lalu terucap lewat pikirannya dan masuk kepada pembicaraannya. Inilah rekaan hati, dan perlu kita harus pahami ini untuk dapat kita hati-hati dalam membedakan suara roh Tuhan, rekaan hati, bisikan setan. Ketiga, bisikan setan itu bisa terjadi dan dapat terjadi. Tujuannya untuk menggoda manusia supaya jatuh ke dalam dosa dan masuk neraka. Iblis itu masuk di dalam hati manusia. Masuk di dalam hati manusia, tentu manusia dalam hal ini orang-orang yang berlaku fasik, seperti di dalam 2 Timotius 3 pasal 1 ayat 9 itu keadaan manusia pada kejaman. Itu buah kedagingan itu masih belum ditobatkan di dalam pribadinya, lalu hatinya belum bersih di hadapan Tuhan, belum tulus ikhlas tobat di hadapan Tuhan, masuklah iblis. Masuk iblis. Nah, masuk iblis dalam hati. Kenapa? Orang-orang pada umumnya yang baru selesai dibaptis, orang-orang
selesai dibaptis baru bertobat, hidupnya itu kosong, harus diisi oleh Roh Kudus. Kalau selama hatinya, pribadinya kosong, belum meminta urapan Roh Kudus itu, maka iblis yang telah pergi mencari lagi, menjelajah seluruh jagat raya ini untuk meminta kepada rekan-rekannya, membawa masuk 7 roh jahat masuk kepada pribadi manusia. Walaupun pada dasarnya dia sudah bertobat, tetapi ketika batinnya itu kosong, maka dirasuk oleh iblis, dirasuk 7 kali lipat. Nah, masuk dalam hati, maka terciptalah bisikan-bisikan setan, terdengarlah bisikan-bisikan suara setan. Bisikan seperti apa? Bisa kita mendengar dalam suara lewat pendengaran langsung di dalam telinga kita ini. Lewat pendengaran kita itu bisa mendengar. Lalu juga bisa berbicara lewat pikiran yang telah ditransfer masuk dalam hati nurani. Iblis berbicara dalam hati. Nah, tentu harus kita pahami, iblis sangat cerdas, sangat pintar, sangat cerdik. Kita tidak, dan akhir zaman ini hampir orang benar tidak bisa membedakan mana suara iblis, mana bisikan iblis, mana suara Roh Kudus. Dan ini akan terjadi ke depan. Susah dan sangat susah kalau kita tidak hidup dalam urapan Roh Kudus. Lebih lagi kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, di Roh Maha Kudus, maka sangat sulit untuk membedakan. Kalau hanya iman kita di pintu gerbang saja, hanya modal percaya, begitu sulitnya untuk dapat membedakan mana suara Roh Kudus, mana bisikan setan, mana rekan hati. Terkadang kita membenarkan diri sendiri. Ketika kita berdoa, kita ingin sesuatu yang seharusnya perkataan petunjuk itu dapat membela diri sendiri, dapat menguntungkan bagi diri sendiri, maka keinginan kita itu terfokus banyak di dalam pikiran, masuk dalam hati, kita berdoa, itulah yang kedua. Kenapa? Saya pernah merasakan di teman-teman dulu waktu saya pertama sekali menerima kasih mula-mula. Mereka mengatakan ini dan ini petunjuk dari sini sampai sini. Ketika saya fokus menyembah ke hadapan Tuhan, saya bertanya kepada Roh Kudus, apakah engkau yang berbicara, Roh Kudus? Ternyata bukan Roh Kudus yang berbicara. Nah, apa yang terjadi pada akhir zaman ini? Seperti ini. Kita baca Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai yang ke-21. Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai 21. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-16 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Amin. Ini yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Dan ini petunjuk dari Roh Kudus. Ada karakter ini akan terjadi pada akhir zaman. Ada karakter ini terjadi pada akhir zaman. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan,
sekalipun dia itu tetap datang beribadah, tetapi hati mereka itu tidak untuk Tuhan. Nah, kadang juga ketika kita drop lemah iman, kesempatan iblis masuk, lalu itu berbicara dalam hati kita. Nah, tanda-tandanya itu nanti akan melemahkan kita. Itu bisikan iblis, lama-kelamaan untuk membawa kepada suatu penghancuran bagi kita. Nah, ini karakter ini itu nanti akan terjadi pada akhir zaman. Saya kasih contoh kenapa pada akhir zaman ini sering terjadi. Ini kita lihat para hamba Tuhan di dalam pengutusan Tuhan. Yunus, kita baca Yunus pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus pasal 1 mulai dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana kau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayanglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kita fokus di ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat?
Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini sebab ada campur aduk, ada rekaan hati, ada panggilan Tuhan. Nah, ketika mengingkari panggilan Tuhan, itu terjadi karena kerekaan hatinya sendiri, sehingga mengingkari panggilan Tuhan itu. Nah, apa yang terjadi ketika di dalam cerita ini, di dalam sebuah kapal terombang-ambing sana sini, akhirnya Yunus ditelan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Kalau kita mengikuti rekaan hati, ya, ini membawa kita kepada kehancuran. Tetapi rekaan hati yang benar, petunjuk Roh Kudus yang benar, pertama-tama itu petunjuk yang murni. Petunjuk yang murni benar-benar kita uji. Firman Tuhan berkata, ujilah roh itu. Layak roh yang mana yang diuji? Roh yang berbicara kepada kita. Roh Kudus itu tidak pernah salah untuk memberikan petunjuk. Sekali lagi saya tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, siapapun itu jangan sekali-sekali mengatasnamakan Tuhan demi Tuhan kalau itu bukan dari Tuhan. Kalau hanya bersumber dari rekaan hati atau olahan pikiran yang paling banyak sehingga beban-beban semakin menumpuk, maka pikiran itu datang lalu tertuang di dalam petunjuk lubuk hatinya. Jangan sekali-sekali mengatasnamakan Tuhan, itu salah. Salah. Itu tadi suara Roh Kudus itu benar-benar murni, tidak pernah salah. Orang yang mendengar suara Roh Kudus itu sangat-sangat pekat terhadap suara Tuhan. Sangat-sangat pekat terhadap suara Tuhan. Kalau tidak terlalu banyak atau tidak menjadikan beban kita tertumpuk dalam hati nurani ini Roh Kudus pasti berbicara. Tapi kalau itu beban pikiran itu paling banyak, Roh Kudus tidak berbicara. Apa yang berbicara? Roh manusia dengan roh manusia. Roh manusia dengan roh dirinya sendiri. Itulah yang akan berbicara dalam hati. Ini banyak dan pernah saya temui waktu pelayanan. Saya pernah temui di daerah-daerah sana. Saya pernah temui. Itu dia mengatakan bahwa ini ada petunjuk dan ada petunjuk. Ternyata itu bukan berasal dari Roh Kudus, itu rekaan hati. Nah, ini sangat-sangat rawan. Ke depan inilah terjadilah karakter di mana kita susah dan sulit membedakan manakah petunjuk Roh Kudus, manakah petunjuk dari rekaan hati nurani, manakah bisikan setan. Sangat begitu sulit karena setan itu berusaha mengambil rupa, menyerupai, menyesatkan orang-orang percaya kepada Tuhan. Banyak di dalam dimensi roh. Apa yang terjadi di dimensi roh. Banyak yang melihat, yang mengatakan ada malaikat yang berbaju pakaian putih. Hati-hati saudara. Saya pernah alami ini. Hati-hati. Ketika kita masuk dalam pujian penyembahan, roh kita itu akan pergi. Tapi kalau malaikat Tuhan tidak menuntun kita, Roh Kudus tidak menuntun sampai kepada kebenaran itu, bukan dibawa kepada Roh Kudus, bukan, tetapi malah saya dibawa ke suatu tempat di mana tidak ada penghuninya. Itu saya dibawa ke sana dalam dimensi roh. Nah, terjadilah percakapan kepada kuasa kegelapan, terjadi percakapan kepada iblis. Saya melihat dari jauh, ini malaikat putih. Saya lihat ini putih. Tapi hati-hati melihat malaikat juga. Harus kita selektif dalam dunia roh itu. Jubah malaikat itu memang berdasarkan pakaiannya, kostumnya ada. Tapi ada malaikat tertentu, pada umumnya malaikat tertentu itu memakai jubah putih. Putih, berkilauan. Tetapi pada dasarnya kita lihat dulu, perhatikan jubah dari atas ke bawah. Ada sedikit bintik-bintik warna hitam. Ada sedikit bintik-bintik warna lain dalam jubahnya. Hati-hati, itu malaikat yang telah jatuh. Ini sering saya temui ketika masuk kepada dimensi roh. Pada saat kita menyembah, sering saya temui. Kalau kita masuk ke Roh Maha Kudus, kita masuk dimensi roh, ada tangga sampai ke langit. Kita masuk ke sana. Itu mereka seringkali bisa masuk ke sana.
Nah itu kita nanti melihat di sana ada wujud malaikat Tuhan, benar-benar mengkilat putih bersih. Itu malaikat yang sering datang untuk mengawal manusia, datang dalam wujud dan benar-benar mengkilat bersih, tidak bisa ditatap. Ketika dia datang, itu sangat berdasarkan kostumnya kita dapat merasakan hawa yang terjadi, hawa dingin masuk, tidak bisa kita dapat membandingkan betapa hawa dingin itu. Seperti kalau kita misalnya ke puncak, dingin sekali, ke puncak dingin sekali, lebih dari itu kalau itu datang malaikat tertentu hadir. Nah itu benar-benar dari Tuhan. Iblis juga ikut meniru hawa-hawa tersebut ketika tanda-tanda Roh Kudus hadir. Ketika juga malaikat Tuhan hadir, iblis meniru. Apa yang ditiru? Contoh orang yang berilmu kegelapan memakai mantra, memadukan kekuatan tubuhnya, memadukan kekuatan tubuh terdiri 4 bagian: angin, api, apalagi? Air, tanah. 4 unsur ini dalam tubuh manusia itu ada juga di alam bumi ini. 4 penjuru bumi juga ada. Dan ada juga dipadukan di dalam tubuh manusia. Terjadilah kekuatan mantra itu, masuk di dalam sasaran, masuk di dalam dimensi roh manusia itu. Kenapa orang tembus dalam mantra, dimantrai, diucapkan mantra-mantra? Karena sasaran utamanya merusak hati nurani manusia itu. Dia masuk kepada hati nurani yang telah diisi oleh kuasa kegelapan. Unsur apa? Ada unsur api, unsur emosi yang membara dalam hati manusia itu. Peluang iblis masuk. Ketika itu masuk, maka bisikan setan itu mulai berbicara. Emosional tinggi, amarah, membara. Masuklah kuasa kegelapan itu dalam diri manusia. Orang yang melakukan mantra tembus masuk. Nah, setelah tembus masuk, arah tujuannya apa? Supaya menghancurkan jasmani orang tersebut dan berusaha menjatuhkan supaya masuk neraka. Tujuan iblis yang paling umumnya adalah untuk agar manusia mengikuti jejak iblis, dibawa masuk kebinasaan. Nah, tetapi bagaimana cara supaya setelah kita memahami mana suara roh, mana rekan hati, dan manalah bisikan setan, cara untuk lebih simpel untuk membedakannya itu bergaul erat dengan firman Allah, bergaul erat dengan pujian penyembahan, lebih dalam, lebih menggali, memanaskan pujian penyembahan itu dalam pribadi kita itu, maka Roh Kudus pekat terhadap diri kita, dipimpin, diurapi, lalu menguasai. Jangan hanya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kita harus ingin diurapi. Setelah diurapi, meningkat masuk ke ruang Maha Kudus, lalu dikuasai. Setelah kita dikuasai, masuk ke ruang Maha Cahaya. Sang Maha Cahaya itu menyelubungi orang-orang percaya itu, lalu bisikan Roh Kudus itu, suara dari Roh Kudus itu benar-benar jelas, tidak pernah salah. Nah, itu yang dapat membedakan. Kita harus ketika kita berdoa, kenapa doa-doa orang benar dapat terjawab? Karena menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh di mana terjadi? Di dalam, mulai dari pintu gerbang masuk ke ruang Maha Kudus, ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Di ruang Maha Kudus itu adalah dimensi roh. Kita harus masuk di dalam roh kita sebagai manusia. Ada roh manusia itu, kita harus masuk dalam hati nurani itu, masuk ke dimensi roh kita itu. Kita minta Roh Kudus diisi. Maka tidak ada yang salah nanti dalam petunjuk Roh Kudus. Nah, kita bisa melihat apa petunjuk dari Roh Kudus itu, seperti apa para nabi-nabi yang mengikuti petunjuk dari Roh Kudus. Ada seperti Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ini mengikuti petunjuk Roh Kudus. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Abraham dipanggil Allah. Kejadian pasal 12 mulai dari ayat yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu
dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Berkat-berkat Abraham yakin kita sudah terima hari ini. Amin. Nah, ini contoh yang mengikuti petunjuk Roh Kudus. Abraham tidak tahu sama sekali kemana Tuhan menunjukkan tempat seperti apakah tanah perjanjian itu. Abraham tidak tahu sama sekali. Tetapi dia peka terhadap suara Roh Kudus. Dia pergi dari tanah orang tuanya, dari Ur Kasdim menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, pergi dari negerimu, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang telah kutunjukkan kepadamu. Pertanyaannya, sudah ditunjukkan, sudah tertuju belum? Sudah lihat gambaran? Abraham belum lihat manakah seperti apa. Tapi karena kekuatan kepekaan di dalam Roh Kudus itu, kalau Roh Kudus sudah berbicara, Roh Kudus menghendaki, kalau tidak ada penundaan harus lakukan. Kadang-kadang kalau itu kita ditunjuk oleh Roh Kudus, doakan orang itu. Tapi kadang-kadang, aduh saya malu, saya kan gak bisa berdoa. Kita menunda. Tapi kalau itu orang itu sangat membutuhkan pertolongan, Roh Kudus lagi menekan kita lagi untuk berbicara, doakan orang itu sampai harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan, kita sakit. Tubuh kita itu menjadi sakit, hati batin kita itu sakit. Itu sasaran itu utama nanti. Karena kita melawan, kita menunda pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, jangan sekali-sekali lah kalau mau diberi petunjuk oleh Roh Kudus, jangan tunda lagi petunjuk dari Roh Kudus. Seperti Abraham tadi, bahwa dia mengikuti di mana Tuhan menunjukkan suatu tempat baginya. Nah, setelah itu Tuhan juga berbicara bahwa anak cucumu seperti bintang-bintang di langit. Kalau kita perhatikan usia Abraham yang sudah berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun, masuk akal tidak bisa beranak. Kalau secara manusia tidak. Tapi setelah Abraham meyakini petunjuk dari Roh Kudus, karena Abraham sering masuk kepada dimensi Roh Kudus, maka diyakini bahwa menjadi kenyataan. Dari yang tidak ada menjadi ada, bisa terjadi. Nah, Roh Kudus itu menguasai Abraham. Menguasai Abraham, lalu terbangunlah motivasi iman di dalam diri Abraham, sehingga walaupun usianya sudah 100 tahun dan Sarah 90 tahun, seperti waktu masih muda sedia kala. Itulah sebenarnya yang terjadi. Petunjuk Roh Kudus dapat memotivasi kita untuk ke arah yang lebih baik dengan tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Rekaan hati bisa terjadi kesalahan kalau keinginan daging yang berkuasa dalam hidup kita. Rekaan hati nurani dapat terjadi kebenarannya apabila kita dikuasai Roh Kudus. Kita bisa membedakan suara bisikan setan, suara rekan hati, suara Roh Kudus ketika kita masuk dalam dimensi roh. Jangan kita berhenti masuk ke dimensi roh. Tubuh, jiwa, roh. Kita berdoa di dalam tubuh yang fana ini. Tingkatkan masuk, membatinkan doa itu kepada dimensi jiwa. Setelah masuk ke dimensi jiwa, masuk kepada dimensi roh. Maka sasaran utama itu sang Maha Cahaya, itu firman Allah dan Roh Kudus. Kalau itu kita kenakan pakaian, yaitu kebenaran dari Roh Kudus lewat firman Allah, maka segala sesuatu rintangan hidup ini, apapun
rintangan, apapun pergumulan kita, pergumulan saudara, dapat teratasi, dapat terjawab menurut waktu yang dikehendaki Tuhan. Nyanyian berkata waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi bagaimana kita menyelaraskan waktu Tuhan menjadi waktu kita? Itu menjadi pertanyaan dan menjadi pergumulan kita. Kita dapat membedakan mana suara Roh Kudus, mana rekaan hati, mana bisikan setan. Tolak ukurnya kita harus pahami, kita harus nilai diri kita itu. Apakah saat ini kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita dipimpin, diurapi, dikuasai oleh Roh Kudus, atau keinginan daging. Harus kita sadari, sadar-sadarnya. Kalau keinginan daging mulai ada dalam diri kita, apapun petunjuk itu belum tentu dari Roh Kudus. Itu kuncinya. Tapi kalau Roh Kudus itu benar-benar menguasai kita, seluruh ruang lingkup kehidupan kita, masa depan itu kita bisa melihat. Tuhan itu tidak pernah memandang kita di masa lalu kita, tapi masa depan pelayanan kita yang dilihat. Apapun keadaan latar belakang kita, Tuhan melihat hasil akhir, bukan awal. Hasil perjuangan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus lebih peka terhadap Roh Kudus, bergaul erat dengan firman Allah, masuk lebih dalam pujian penyembahan, dan masuk dalam keheningan terhadap perenungan firman Allah. Maka ketetapan petunjuk Roh Kudus dalam membedakan, dalam membandingkan, dalam mengukur ukuran roh, kita dapat mengetahuinya. Kiranya berkat firman Tuhan ini menjadi rema bagi kehidupan kita semuanya. Kita percaya bahwa kita itu menjadi rumah doa Tuhan. Oleh sebab itu, kita angkat pujian ini, kita harus meyakinkan bahwa kita ini menjadi rumah doa Tuhan. Kalau kita sudah menjadi rumah doa Tuhan, maka Roh Kudus senantiasa memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Kita bangkit berdiri. Membawa hidupku sekarang.
firman Tuhan ini menjadi rema dalam kekuatan, menjadi urapan dan kuasa mujizat Tuhan bagi kehidupan kita. Kita dapat memahami, membedakan petunjuk suara Roh Kudus, petunjuk dari Tuhan berdasarkan kasih karunia yang diberikan bagi kita. Kita dapat mendengar bisikan setan, dapat membedakan kebenaran yang benar mana yang salah, dapat membedakan rekan hati, apakah itu yang berkuasa dalam hidup kita, apakah itu keinginan daging atau keinginan roh. Tolak ukur untuk memahami, membedakannya. Kita timbang apakah itu yang berkuasa, keinginan daging atau keinginan roh. Kalau kita dapat menyadari itu semua, maka dengan dalam segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, keheningan hati kita dengan penuh yang keyakinan di hadapan Tuhan, dan percaya untuk menguji segala roh itu, maka Roh Kudus akan mempertemukan kita jalan petunjuk yang bersumber dari Sang Maha Terang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau jadikan kami rumah doa. Pada akhir zaman ini Engkau memakai orang-orang kudus-Mu menjadi tiang doa dalam rumah Allah, menjadi pendoa-pendoa yang handal, pendoa-pendoa syafaat, supaya tubuh Kristus dapat terbentuk, dapat terselenggara lewat panggilan kami masing-masing pada saat ini. Engkau pimpin kami semuanya, pimpin dan urapi, kuasai oleh kebenaran firman Allah dan Roh Kudus. Engkau senantiasa berkuasa berdaulat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkuasa ya Bapa dalam setiap perjalanan roda kehidupan kami, agar kaki kami jangan jatuh terantuk kepada pemberhalaan perasaan, pemberhalaan pikiran, mengedepankan keinginan daging. Kami tahu Tuhan bahwa muncullah pada akhir-akhir zaman ini, hari-hari terakhir, bahwa orang-orang yang tidak mau bertobat sekalipun beribadah namun hati jauh daripada-Mu akan Engkau munculkan Tuhan. Sebab kini tiba saatnya muncullah pendurhaka, maka hari-hari terakhir pun tiba, maka orang-orang kudus-Mu akan Engkau pakai lewat pendoa-pendoa syafaat, lewat panggilan-panggilan yang Engkau panggil bagi setiap kami, lewat penggembalaan di tempat ini. Engkau panggil kami berdasarkan panggilan yang Engkau utus sebagai biji mata Tuhan, yang Engkau pakai, yang Engkau utus untuk menjangkau bangsa-bangsa, menjangkau jiwa-jiwa masuk di dalam rumah Tuhan, menjadi selamat masuk dalam surga, menjadi penghuni surgawi. Orang-orang yang belum bertobat, kami percaya Roh Kudus senantiasa bekerja untuk mentobatkan setiap insan, percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk di dalam kerajaan surga. Kami yang sudah sekian lama, sejak dalam kandungan, bahkan sejak masa muda, telah menerima Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat, saat ini kami percaya. Bukan hanya modal percaya saja, tetapi kami mengaplikasikan firman Allah, mempribadikannya, menjadi dewasa dalam rohani, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka apapun petunjuk dari Tuhan, kami berkata siap melakukan kehendak Tuhan, siap melakukan kehendak Roh Kudus. Umat pilihan-Mu, hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di sini, maupun yang menyampaikan, maupun yang menyaksikan firman Allah melalui YouTube, Engkau jamah berkati mereka berlimpah-lipat ganda. Engkau urapi setiap umat-Mu yang menyaksikannya, maupun yang mempribadikan firman Allah. Jadikan kekuatan, patokan, tolak ukur iman kami di hadapan Tuhan, agar kami tidak memiliki karakter-karakter pendusta, pengkhianat di dalam firman Allah, tetapi menjadi karakter-karakter pejuang di dalam Kristus, masuk di dalam kerajaan surga, menjadi pelaksana-pelaksana keputusan Allah pada akhir zaman. Jangan kehendak kami yang terjadi, melainkan
kehendak Bapa di surga. Jadilah kehendak-Mu di dalam panggilan kami ini Tuhan. Ampuni setiap cacat celah kami saat ini semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita duduk semuanya. Persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Kami sangat membutuhkan kekuatan baru. Bikin mirang kamu longkas Indonesia membutuhkan lawatan-Mu Tuhan. Indonesia membutuhkan belas kasihan-Mu. Indonesia membutuhkan lawan
sampai di daerah-daerah, sampai RT RW si berkati Tuhan, disertai Tuhan, sampai di daerah ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh hamba-hamba Tuhan disertai Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi pendoa sama. Sertai anak-anakmu sebagai biji mata Tuhan yang digenggam oleh tangan Allah. Siapapun yang mengusik akan berbenturan dengan tangan Allah yang Maha Kuasa. Diberkati semua anak-anakmu, diberkati segala usaha pekerjaan tangan mereka, dilindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit oleh kuasa bilur-bilur berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakitnya sembuh. Baik kami yang di daerah ini, yang bersama kami, maupun yang minta didoakan dari berbagai tempat, maupun yang mendengarkan firman melalui YouTube, mereka yang sakit oleh kuasa bilur-bilur berdarah, itu darah Yesus Kristus, bilur-bilur Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang ada di masalah itu Tuhan tahu. Terima kasih Bapak. Kami akan mempersembahkan persembahan kami, baik 1/10 milik Tuhan, 2 sulung persembahan ucapan syukur, persembahan untuk membangun tempat ibadah dan pastor. Kami unjukkan kepada di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dicurahkan berkat-berkat yang terbaik dari surga, berkat rohani maupun jasmani, tercurah dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datangnya 2 kali. Tetaplah dalam naungan kasih-Nya yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus hamba mohon berkat-berkat-Nya. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan berkati kita semua.